그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, aktivitas aku sekarang ini udah mulai padat banget karena anak aku udah mulai sekolah. Terus juga kegiatan rumah tangga yang begitu banyak banget teman-teman. Nah, ini aku mau ngasih lihat ke kalian stok di kulkas aku. Itu tadi ada stok terong, itu masih ada 3 biji gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk terongnya mau aku bakar karena aku hari ini mau masak masakan yang lama banget nggak aku bikin ya teman-teman. Coba kalian bisa nebak nggak nih teman-teman, aku mau masak apa? Nah, jadi hari ini aku mau masak pecak terong. Di sini tuh aku belum pernah masak terong ya teman-teman selama di Kalimantan. Dulu kalau di rumah aku tuh sering banget masak pecak terong. Lebih tepatnya ibu aku sih yang bikinin, itu tuh enak banget, seger banget gitu. Nah, selama di Kalimantan aku belum pernah, makanya ini mumpung masih ada stok terong 3, ya udah aku bikin pecak terong aja. Biasanya dulu tuh kalau di rumah ibu aku tuh bakar terongnya di tungku kayu gitu ya teman-teman. Karena dulu kan aku tuh pakainya tungku kayu. Nah, untuk kali ini aku bakarnya di kompor gas. Lumayan susah juga sih karena aku tuh nggak punya tatakan buat bakar ya. Jadi pas bakar terong itu dari tadi jatuh terus gitu. Nah, di sini aku mau nyiapin bumbunya. Aku cuma pakai bawang merah, pakai kencur, terus juga pakai cabai setan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku nggak pakai cabai terlalu banyak karena nanti takutnya kepedesan, dan nggak lupa juga nanti dikasih santan ya teman-teman. Nah, kalau dulu pakainya tuh santan murni yang dari parutan kelapa gitu, tapi kalau sekarang aku pakainya santan kara yang lebih simple dan tentunya lebih praktis gitu ya teman-teman. 그러니 한 번만 놀자. Nah, di sini aku sambil ditemenin sama Mas Aza. Jadi pas aku dubbing ini tuh ditemenin sama Mas Aza. Ini aku dubbing seperti biasa di jam 4:13 gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk terongnya udah mateng yang tadi udah aku bakar. Ini saatnya aku kupas ya teman-teman untuk terongnya. Nah, ini juga ada suara ada Arka juga yang ngelilir gitu, mungkin karena dengar suara aku pas lagi dubbing. Aku biasanya kalau dubbing itu emang jam segini ya teman-teman, karena kalau jam segini tuh lebih sunyi aja, terus juga minim ada suara anak-anak. Jadi aku milih dubbing itu jam-jam segini. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian bumbunya ya teman-teman. Ada cabai, ada bawang merah, terus juga ada kencur, juga ada bawang putih. Ini aku goreng terlebih dahulu biar baunya itu lebih harum, baru nanti aku ulek gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai teflon legend aku seperti biasa. Ini tuh teflon yang udah gosong gitu tapi masih aku pakai. Nah, untuk terongnya di sini mau aku kupas. Ini terongnya tuh terong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Terongnya tuh kayaknya masih agak muda gitu. Nah, kalau pakai terong hijau kayak gini menurut aku lebih enak karena ada rasa manis-manisnya ya. Kalau terong yang ungu kurang kalau menurut aku sih. Aku lebih suka terong yang hijau, tapi kalau di sini tuh kayak jarang gitu nemuin terong hijau.
Nah ini untuk bumbunya udah mateng, udah agak layu gitu, saatnya aku ulek ya teman-teman. 그러니 한 번만 놀자. Terus selanjutnya ini aku kasih bumbu penyedap. Di sini aku pakai royco ayam. Aku pakai dikit aja, terus aku kasih garam. Nah ini untuk pecak terong ini tuh bisa ngabisin nasi gitu teman-teman, karena enak banget menurut aku. Baunya itu seger dari bau kencur, terus juga rasanya tuh enak banget karena aku tuh pencinta terong gitu ya teman-teman. Nah di sini aku juga kasih gula pasir juga tadi. Terus ini aku ulek sampai halus. Nah di sini aku pakai ulekan aja karena bumbunya juga dikit ya teman-teman. Kalau bikin kayak gini lebih enak pakai ulekan kayak gini, diulek langsung. Kalau pakai blender itu kurang enak ya teman-teman. Kecuali kalau bikin bumbunya itu bumbu yang banyak, itu aku biasanya pakai chopper gitu. Tapi kalau untuk bikin kayak gini aku nguleknya itu ngulek manual aja. Nah di sini aku tuh pas bikin ini jadinya tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, itu jadinya dikit banget karena emang sisa terongnya itu cuma ada 3 biji aja. Dan untuk stok kulkas aku juga udah menipis, tadi cuma ada bakso, terus juga ada tepung panir, tempe setengah papan, udah sih cuma itu aja sama bumbu-bumbu aja. Nah ini kalau bumbunya udah apa namanya halus, terus nanti terongnya kita pecak atau kita penyet-penyet gitu ya teman-teman. Ini nanti aku masak lagi karena mau aku kasih santan. Sebenarnya kalau pingin lebih sedap itu pakai santan yang santan langsung dari kelapa gitu ya teman-teman, dari kelapa parut. Berhubung aku nggak punya, jadi ya udah aku pakai santan kara aja karena emang yang lebih praktis. Biasanya aku tuh kalau nyetok santan kara itu 4 biji gitu ya teman-teman. Oh ya untuk sekarang ini aku jarang banget bikin masakan yang pakai santan, karena sekarang aku lebih sering bikin yang bening-bening gitu, kayak sop bakso, terus juga bayam, pokoknya yang bening-bening gitu. Karena adik Arka itu suka banget sama yang namanya sayur bening ya teman-teman. Jadi setiap makan dia itu sukanya tuh yang berkuah-kuah. Kalau makannya itu garingan dia itu kurang suka. Nah ini untuk pecak aku penyet-penyet lagi sampai terongnya itu hancur gitu ya teman-teman. Nah di sini aku juga mau ngerebus air juga. Terus untuk sebelahnya ini mau aku buat goreng pecaknya teman-teman, buat masak pecaknya gitu. 나와 신나게 놀고 남은 일 하다 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. Nah ini kenapa untuk pecaknya itu aku masak lagi, karena biar santannya itu matang ya teman-teman. Karena kalau nggak dimasak lagi itu santannya nggak matang, jadi kurang berasa enak gitu ya teman-teman. Nah di sini aku masaknya bentar aja karena takut santannya juga pecah. Makanya ini untuk masak pecak terong ini harus diaduk-aduk terus gitu biar santannya itu nggak pecah ya teman-teman. Dan di sini aku kasih sedikit air biar nggak terlalu kental. Ini nanti layannya atau makannya itu pakai tempe goreng ataupun pakai bakwan itu pasti enak banget dan sedap banget gitu ya teman-teman. Aku tuh dubbing ini sambil ngiler ya, karena ini aku masak ini tuh udah beberapa hari yang lalu. Nah karena aku masih menyesuaikan jadwal antar jemput suami, antar jemput anak sekolah sama ngaji sama beberes rumah dan urus anak, makanya sekarang itu aku upload video itu nggak tiap hari ya teman-teman.
Doain aja semoga aku bisa upload tiap hari lagi seperti kemarin, karena emang sekarang itu lagi riweh gitu ya teman-teman. Perasaan aku tuh riweh terus tiap hari. Nah ini aku sempetin buat upload video biar bisa menyapa teman-teman semua, karena perjuangan nge-YouTube aku tuh udah lama banget ya teman-teman. Udah 1,5 tahun itu. Awal aku nge-YouTube kayaknya tahun 2022 atau 2021 pertengahan gitulah teman-teman. Itu udah lama banget, makanya kalau sampai berhenti itu sayang banget ya teman-teman, mengingat perjuangan aku tuh panjang banget buat monetisasi. Nah di sini aku masak seperti biasa sambil ditemanin sama kakak Nabila. Ini kakak Nabila itu tadi minta minum, terus aku ambilin minum yang ada di botolnya. Jadi botol ini tuh yang biasa dibawa buat sekolah gitu ya teman-teman. Kalau ngaji biasanya dia nggak bawa minum, karena kalau ngaji itu kan cuma bentar aja. Biasanya kalau bawa bekal sama bawa minum itu kalau mau sekolah aja. 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. Ini aku udah selesai masaknya, terus lanjut aku mau bersih-bersih dapur. Ini tadi untuk wajahnya aku taruh di kamar mandi, terus juga aku mau lap dikit ya teman-teman. Nah untuk wastafel aku itu lagi rusak untuk kaki-kakinya, jadi nggak aku pakai. Jadi untuk sementara ini aku kalau mau nyuci piring itu di kamar mandi ya teman-teman. Nah ini aku tadi udah selesai mandiin anak-anak, saatnya aku mau makein baju mereka ya teman-teman. Tadi aku pakein air hangat karena mereka tuh lagi pada batuk pilek, makanya aku pakai air hangat aja karena ini juga masih pagi ya teman-teman. Nah biasanya anak-anak aku tuh nggak pakai air hangat, udah aku ajarin pakai air dingin itu dari usia 7 bulan, baik itu kakak Nabila, Mas Azza maupun adik Arka ya teman-teman. Itu emang udah nggak pakai air anget, jadi mereka tuh pakai air dingin dari usia 7 bulan. Nah di sini untuk Mas Azza itu tadi tuh sebenarnya drama masalah baju perbajuan gitu. Pokoknya kalau Mas Azza itu pakai baju itu nggak mau dipilihin, terus maunya itu pakai yang itu terus. Dan itu tuh walaupun udah aku singkirin, tapi tetap dia itu nyari-nyari gitu ya teman-teman, karena dia itu udah hafal bajunya. Nah di sini anak-anak juga udah aku pakein minyak telon juga. Ini ada Arka juga udah ya teman-teman, tinggal pakai bajunya. Aku pakein baju kakak Nabila dulu sama Mas Azza, terus di sini aku sisirin kakak Nabila dulu ya teman-teman. Baru adik Arka aku pakein minyak telon, sama nanti aku pakein baju juga. 조심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. Nah beginilah keriuhan aku setiap harinya ya teman-teman. Ada beberes rumah, ngurusin anak 3 yang jaraknya itu cuma 1 tahun semua, terus juga antar jemput anak. Pokoknya semuanya lah aku kerjain sendiri. Semoga ini tuh bisa menjadi motivasi buat sesama ibu rumah tangga yang mungkin situasinya ataupun posisinya sama seperti aku, ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya cuma 1 tahun gitu ya teman-teman. Semoga kalian juga bisa semangat seperti aku mengerjakan pekerjaan rumah, urus anak, semuanya itu sendiri. Nah di sini kita itu perantau ya teman-teman. Kita itu sebenarnya asalnya itu dari Jawa dan merantau di Kalimantan Timur,
Mungkin untuk subscriber aku yang lama ataupun yang udah biasa nonton video aku pasti tahu. Nah, untuk kalian yang baru nonton mungkin ya baru tahu ya teman-teman, kalau kita tuh aslinya itu orang Jawa dan di sini tuh kita merantau. Tapi di sini tuh aku betah-betah aja selama kita itu tinggal bareng sama suami sama anak-anak, itu dimanapun tempatnya pastinya betah ya teman-teman. Apalagi kalau sekarang ini kan suami aku kerjanya di sini, jadi ya emang mata pencarian kita di sini. Ya udah kita betah aja sih di sini karena tempatnya juga enak. Nah, di sini aku mau lanjut untuk aktivitas aku selanjutnya. Aku tuh mau jemput suami aku karena ini udah jam 6 sore ya teman-teman. Tepatnya ini udah mau maghrib gitu. Aku tuh kalau jemput biasanya di sini di samping masjid besar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.